Bab 326. Long Yi sedikit memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak mencium bau alkohol di tubuhku, maka bisakah aku tidur di sini?" "Itu juga tidak akan berhasil, kita bukan suami istri sejati, bagaimana kita bisa tidur bersama di ranjang yang sama?" Nalan Ruyue terkejut dan berkata dengan lembut. Long Yi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak peduli, jika kamu tidak mau, maka kamu bisa pergi. Ini tempat tidurku, mengapa aku harus pergi?" Nalan Ruyue membantah. "Tapi sekarang ini milikku, apakah kamu lupa dengan persetujuan kami? Selain tubuhmu, semua milikmu adalah milikku." Long Yi tertawa dengan licik. Nalan Ruyue kaget lagi. Memikirkannya, mereka benar-benar sepakat. Pada saat itu, untuk menjaga kemurniannya, dia merasa segalanya bisa dilepaskan, tetapi sekarang, dia agak menyesal. Bukankah ini berarti dia tidak memiliki apapun di dunia ini? Kehilangan semua miliknya, bukankah ini benar-benar kerugian besar? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, bukankah tidak apa-apa hanya memberikan tubuhnya juga? Nalan Ruyue tiba-tiba memiliki pemikiran seperti ini di dalam hatinya, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dengan usaha keras. "Apa yang aku pikirkan? Mungkinkah aku sudah gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu makan obat ekstasi? Gembira seperti ini?" Melihat Nalan Ruyue yang bingung untuk waktu yang lama tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ganas, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan terkejut. Nalan Ruyue kembali sadar dan wajahnya yang cantik memerah. Segera setelah itu, dia menyembunyikan rasa malunya dan mendengus, lalu tiba-tiba dia bangkit dari tempat tidur dan melangkahi Long Yi untuk keluar dari tempat tidur. Long Yi melihat kaki batu giok Nalan Ruyue yang tembus naik di atas tubuhnya dan dia tidak bisa membantu memikirkan lelucon di dalam hatinya. Dia hanya menjentikkan jarinya dan gumpalan ki benar terbang menuju sol Nalan Ruyue dan dengan lembut menggosok solnya beberapa kali. "Ah!" Nalan Ruyue menjerit dan tiba-tiba jatuh. "Oh!" Long Yi menjerit mengerikan dan kakinya menjepit saat tangannya yang besar menutupi perhiasan keluarganya, apalagi tubuhnya kejang. Nalan Ruyue jatuh di tempat tidur dan agak kehabisan akal melihat ekspresi kesedihan Long Yi. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi tadi. "Apa yang terjadi padamu?" Nalan Ruyue dengan lembut bertanya. "Berpura-pura ketidaktahuan. Diberikan bahwa kamu sangat membenci aku, tetapi kamu tidak harus menggunakan kaki beracun kamu. Apakah kamu ingin menghancurkan kehidupan seksual aku yang baik dan istri aku?" Wajah tampan Long Yi berkerut. Meskipun tidak ada masalah besar dengan perhiasan keluarganya karena sirkulasi kekuatan internal, tetapi dia masih berpura-pura merasa sangat sakit sehingga dia tidak ingin hidup. Nalan Ruyue melihat ke bawah dan akhirnya, tatapannya tertuju pada tempat Long Yi yang ditutupi oleh tangannya. Lalu dia berpikir sambil tersipu, "Jangan bilang padaku bahwa kakiku kebetulan menginjak-injak tempat itu. Aku mendengar bahwa tempat itu adalah tempat yang paling rentan bagi seorang pria. Tidak ada yang akan terjadi, kan? Bukan masalah serius, aku tidak sengaja melakukannya." Nalan Ruyue berkata dengan perasaan bersalah. "Apakah itu serius atau tidak, jika ada yang salah di masa depan, maka itu adalah kesalahan kamu dan kamu harus menanggung semua tanggung jawab." Long Yi meratap dengan keras tetapi ada sedikit senyum licik di wajahnya. "Apakah ini nyata, benar-benar menyakitkan? Bagaimana kalau aku menggunakan cahaya suci untuk memperlakukan kamu?" Nalan Ruyue menganggap ini benar. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Yi di tempat itu, bukankah itu berarti dia telah menghancurkannya? Long Yi memutar matanya dan buru-buru mengangguk. "Kamu, lepaskan tanganmu." Detak jantung Nalan Ruyue tiba-tiba bertambah cepat dan berkata agak tidak wajar.
Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan cahaya suci untuk membantu merawat tempat seorang pria. Long Yi dengan patuh menarik tangannya meninggalkan pintu terbuka lebar. Dan melihat gerakan di bagian selangkangan Long Yi, Nalan Ruyue tidak bisa menahan gentar, tetapi dia dengan cepat meneriakkan mantra dan bola cahaya lembut dan putih muncul di tangannya. Kemudian telapak tangannya bergerak maju dan cahaya suci masuk ke dalam kontak dengan adik kecil Yi yang terluka. Long Yi merasa adik laki-lakinya dikelilingi oleh aura hangat seolah dibelai oleh angin musim semi yang hangat dan juga tangan giok kekasihnya. Ini benar-benar nyaman untuk yang ekstrim dan dia tidak bisa membantu mengeluarkan erangan ringan. Apakah masih sangat menyakitkan? Namun Nalan Ruyue berpikir bahwa Long Yi mengerang kesakitan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gugup. Alis Long Yi melonjak dan dia dengan putus asa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, sakit, tempat ini berbeda dari tempat lain, ini adalah basis hidup aku, perhiasan keluarga." Lalu apa yang harus dilakukan? Nalan Ruyue bertanya dengan lemah. "Jika kamu menggunakan tanganmu untuk memukul, itu mungkin lebih baik." Long Yi diam-diam melirik Nalan Ruyue dan melihat perubahan ekspresinya tiba-tiba, dia buru-buru menambahkan, "Kamu juga tahu, tempat pria itu sangat sensitif, tapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa. Namun, jika itu bisa berdiri, maka itu berarti tidak ada masalah, jadi aku tentu saja membutuhkan bantuan kamu." Wajah cantik Nalan Ruyue menjadi merah dan lagi putih dan merah lagi, dan akhirnya, dia mengertakkan giginya membuat resolusi untuk mempertaruhkan segalanya. Siapa yang memintanya menyebabkan masalah ini? Selain itu, dia telah menyentuhnya sebelumnya, jadi memanfaatkan waktu ini, dia bisa menyentuhnya untuk membalas dendam. Nalan Ruyue menghibur dirinya seperti ini. Nalan Ruyue setengah menutup matanya dan tangan kecilnya perlahan maju ke selangkangan Long Yi dan menekan tonjolannya. Seluruh tubuh Long Yi menggigil merasakan tangan kecil yang hangat itu menekan adiknya. Dan tangan kecil ini juga sedikit gemetar, jelas gugup sampai mati. Long Yi merasa adik laki-lakinya melompat ingin berubah menjadi naga, tapi dia buru-buru menarik napas dalam-dalam dan menekan api iblisnya. Sekarang, adik laki-lakinya dalam keadaan semi keras. "Pindahkan, itu pindah," kata Nalan Ruyue dengan suara bergetar. "Jangan menarik tanganmu, usap, itu belum sepenuhnya pulih." Seluruh tubuh Long Yi terasa sangat panas dan dia memiliki dorongan untuk mendorongnya ke bawah dan Asteris terlepas dari segalanya. Nalan Ruyue menggigit bibir bawahnya dan tangan kecilnya mulai dengan ringan membelai adik laki-laki Long Yi. Tetapi hanya setelah beberapa kali pengulangan, Long Yi benar-benar tidak dapat bertahan dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Raih, cepat ambil dia." Mendengar nada serius dari Long Yi, Nalan Ruyue percaya bahwa telah terjadi masalah, jadi dia dengan patuh mengikuti instruksinya, meraih lelaki berkedut panas yang terbakar itu. Long Yi juga tidak tahan lagi dan adik laki-lakinya dengan cepat membengkak di tangan kecil Nalan Ruyue. Itu tumbuh sangat besar. Nalan Ruyue berteriak dengan gugup dan dia segera menarik tangan kecilnya seolah-olah dia tersengat listrik. Long Yi tetap tidak tahan, matanya bersinar dan menderu dengan suara rendah, dia menerkam Nalan Ruyue. "Kakekmu, dalam hal apapun, dia jelas-jelas jatuh cinta dan disukai dia, sehingga persetujuan terkutuk itu bisa saja masuk neraka." Nalan Ruyue tiba-tiba didorong ke bawah oleh Long Yi dan aroma jantannya yang padat menyerang hidungnya. Di samping itu, dengan Asteris jenis kegiatan beberapa saat yang lalu, sekarang pikirannya sudah tidak jelas dan emosinya dalam kekacauan dan kebingungan. Tangan besar Long Yi menggosok pantat Nalan Ruyue dan adik laki-lakinya menggosok di antara pahanya. Melihat situasi yang hampir tidak terkendali ini,
akan sulit untuk menghindari dua orang ini berbaur satu sama lain. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba ada kepala tertunduk di dalam ruangan dan suara renyah yang tajam terdengar, "Kakak perempuan, kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Long Yi dan Nalan Ruyue langsung menegang dan seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke mereka, nyala api nafsu mereka benar-benar padam. "Sialan, aku benar-benar lupa untuk meletakkan penghalang." Long Yi menyesal meraung di dalam hatinya. Nalan Rumeng ini benar-benar bintang sial hidupnya. Malam ini, dia akan berhasil memakan Nalan Ruyue tetapi terganggu. Dan sesuai dengan temperamen Nalan Ruyue, dia takut dia tidak akan dapat menemukan kesempatan sebaik itu lagi. Dengan kejadian ini, dia pasti akan memperkuat penjaganya. Nalan Ruyue menjadi kaku beberapa saat kemudian buru-buru mendorong Long Yi. Setelah itu, dia mundur untuk menjaga jarak yang aman dan mengatur jantung gadisnya yang berdetak kencang. Dia bertanya dengan canggung, "Rumeng, mengapa kamu lakukan di sini?" "Aku tidak bisa tidur sendirian, jadi aku berpikir untuk tidur dengan kakak perempuan," Nalan Rumeng dengan polos berkata. Kemudian tanpa menunggu kakak perempuannya mengatakan apa-apa, dia melemparkan sepatunya dan melompat ke tempat tidur. "Tidak, kembali ke kamarmu sendiri untuk tidur. Kakak perempuanmu adalah istriku, jadi dia secara alami akan tidur denganku." Long Yi menangkap Nalan Rumeng. "Tidak, tidak, aku tidak akan pergi. Sebelumnya, kakak selalu tidur denganku." Nalan Rumeng mati-matian berjuang dan akhirnya, dia hanya melilitkan kaki kecilnya di pinggang Long Yi dan dia tidak melepaskan bahkan jika dia mati. Api nafsu Long Yi masih belum menghilang sepenuhnya dan dengan tindakan Nalan Rumeng yang seperti itu, asteris-asteris kecilnya langsung bersentuhan dengan bagian bawahnya. Apalagi, aroma cahaya seorang gadis muda semakin menggoyahkan pikirannya. Lolita kecil ini benar-benar menginginkan hidupnya. Setelah melihat ini, Nalan Ruyue buru-buru menarik adik perempuannya dan berkata, "Baik, kamu bisa tidur dengan kakak perempuan, biarkan dia tidur di kamar lain." Nalan Rumeng menjulurkan kepalanya dari belakang Nalan Ruyue dan berkata setelah berpikir sebentar, "Kakak ipar juga bisa tidur di sini. Aku mendengar suami dan istri tidak boleh tidur secara terpisah. Kamu dapat tidur di sisi kanan kakak perempuan dan aku akan tidur di sisi kiri kakak perempuan. Bukankah itu tidak masalah?" Long Yi tersenyum masam dan berkata, "Pada sore hari, bukankah kamu mengatakan pria dan wanita tidak boleh menyentuh tangan bahkan ketika mereka memberi atau menerima sesuatu? Karena kita bahkan tidak bisa menyentuh, bagaimana kita bisa tidur di ranjang yang sama?" Nalan Rumeng agak malu dan cemberut, "Kamu adalah kakak iparku, jadi apa masalahnya? Jika aku katakan kamu bisa tidur maka kamu bisa tidur." Setelah itu, Nalan Rumeng berbalik dan menarik Nalan Ruyue untuk berbaring, lalu dengan nyaman menggunakan bahu kakak perempuannya sebagai bantal dan kemudian dia bergumam, "Jika saja bahu kakak perempuanku sedikit lebih lebar, itu akan jauh lebih baik." Nalan Ruyue mencubit adik perempuannya dan berkata, "Masih membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, cepat tidur." Long Yi tak berdaya memandangi sepasang saudari cantik ini dan menghela nafas di dalam hatinya. Sekarang dia berada dalam situasi di mana dia hanya bisa melihat tetapi tidak bisa makan. Bukankah ini siksaan hebat? Dia mungkin berjalan-jalan seperti mata yang tidak melihat, jantung tidak akan berduka. Berpikir ini, Long Yi berbalik dan bangkit dari tempat tidur. "Kakak ipar, kemana kamu akan pergi?" Nalan Rumeng mengangkat kepalanya dan bertanya. "Kalian berdua bisa tidur di sini, aku akan pergi ke kamar lain untuk tidur," kata Long Yi sambil tersenyum. Nalan Rumeng tiba-tiba bangkit, lalu berjalan. Dia menarik Long Yi dan berkata, "Jangan pergi, tidur saja di sini. Namun hari ini adalah hari pernikahan kamu. Bagaimana kamu bisa tidur di kamar yang terpisah?"
Jadi, kamu juga tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan kami, lalu apakah kamu datang ke sini dengan sengaja untuk menghancurkan malam pernikahan kami? Long Yi berkata dengan kesal. Tidak, tidak, aku tinggal di luar sendirian untuk waktu yang lama. Aku benar-benar takut tidur sendirian, jadi aku datang, jangan marah. Nalan Rumeng memeluk lengan Long Yi dan mulai bertindak seperti anak manja. Payudara kecilnya yang belum matang bergesekan dengan lengan Long Yi, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Kamu harus tidur di sini, kalau tidak, akan buruk jika orang lain melihat itu. Nalan Ruyue berkata dengan lembut. Apakah kamu tidak takut padaku? Long Yi dengan senyum namun tidak senyum bertanya. Wajah cantik Nalan Ruyue memerah dan membuat gerakan memotong tenggorokan. Long Yi juga tidak bertengkar, sejujurnya, yang tidak ingin menemani dua wanita cantik tidur, terlebih lagi, satu wanita cantik kecil yang tiada taranya. Perasaan hanya melihat tetapi tidak bisa menyentuh benar-benar menyakitkan. Jenis situasi ini adalah pahit dicampur dengan situasi bahagia. Saudari Nalan Ruyue tidur di bagian paling dalam dari tempat tidur dan Long Yi hanya berbaring di ujung tempat tidur. Kedua kelompok itu dipisahkan oleh lautan luas. Kakak ipar, tidur sedikit lebih dekat, bagaimana bisa suami dan istri tidur begitu jauh? Nalan Rumeng lagi-lagi mulai ribut lagi. Namun Long Yi tidak menjawab. Menghadap ke arah mereka, dia berpura-pura tertidur. Kakak ipar benar-benar babi, tertidur begitu cepat. Nalan Rumeng berkata dengan suara rendah. Namun Nalan Ruyue mendengus, dan untuk alasan yang tidak diketahui, dia merasa agak tertekan di hatinya. Baru saja, orang ini menatapnya seolah-olah dia tidak sabar untuk memakannya, tetapi sekarang, dia menghindarinya seperti wabah, benar-benar membuat dia marah sampai mati. Jika Long Yi tahu apa yang dipikirkan Nalan Ruyue, maka dia mungkin sangat tertekan sehingga dia akan memuntahkan darah. Pikiran wanita benar-benar aneh, terjebak terlalu dekat, mereka akan mengeluh mengatakan kamu merepotkan, dan tinggal terlalu jauh, mereka lagi akan mengutuk mengatakan kamu tidak punya hati. Jenis makhluk aneh ini, dia bertanya-tanya prinsip seperti apa yang Tuhan jadikan berdasarkan. Saat mendengar suara ombak laut, Long Yi tanpa sadar tertidur. Dan seiring dengan suara ombak, waktu perlahan berlalu tanpa disadari. Ketika Long Yi terbangun dengan perasaan sulit bernapas, dia mencium aroma yang lembut. Pada waktu yang tidak diketahui, Nalan Ruyue sedang berbaring di dadanya dengan satu kakinya di atas pahanya. Dan Nalan Rumeng bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dia benar-benar di atasnya dan air liurnya sudah merendam kerahnya. Ini membuat Long Yi jatuh bahagia dan juga lucu. Melihat langit, fajar menyingsing, dan sedikit gerakan Long Yi membangunkan Nalan Ruyue. Nalan Ruyue menggosok matanya yang mengantuk. Dia merasa telah tidur dengan sangat nyaman, tetapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah, lalu mengangkat kepalanya. Dia melihat postur tidur ambigu dari 3 orang, dan tak lama kemudian, dia melihat murid hitam Long Yi menatap lurus ke arahnya. Tidur cukup. Jika kamu sudah cukup tidur maka bangunlah dari tanganku, dan juga tarik ke bawah gadis kecil ini, cukup perlakukan aku seperti kasur. Long Yi ringan berkata. Nalan Ruyue buru-buru bangkit dan dengan lembut menarik adik perempuannya. Dia tidak berani melihat ke arah Long Yi. Long Yi bangkit dari tempat tidur dan meregangkan pinggang dan pundaknya menyebabkan serangkaian suara bermunculan bergema. Kalian berdua bisa kembali tidur, aku akan keluar jalan-jalan. Long Yi menghilang dari dalam ruangan meninggalkan kalimat ini. Bab 327. Long Yi baru saja terbang keluar dari istana kekaisaran dan dia mendengar gemuruh gemetar berteriak-teriak suara bersama dengan kiburitan yang kuat. Ini tentara, mungkinkah itu? Long Yi bergumam.
Hanya mendengar, dia tahu bahwa teriakan nyaring ini dihasilkan oleh pasukan terlatih. Jika tidak, ki keras seperti ini tidak akan kental. Long Yi berbalik dan berubah menjadi gumpalan asap. Dia terbang menuju pinggiran utara Blue Moon City. Tidak lama kemudian, dia melihat kam bertitik tebal ditempatkan di utara, dan banyak tentara berkumpul di tempat latihan besar di tengah perkemahan ini. Spanduk berbagai kementerian dan berbagai batalion sudah tersebar di langit, dan seiring dengan teriakan perintah, tentara mulai bergerak keluar. Setiap batalion berjalan dengan rapi keluar dari kamp militer ini. Long Yi berhenti di ketinggian dan melihat pasukan semut yang seperti terus memperluas di bawah. Dia mendesah dengan lembut. Hari ini akhirnya tiba. Mulai sekarang, perang benua akan benar-benar meningkat. Ketika nyala api menyelimuti di mana-mana, di mana tempat yang sunyi dan tenang. Lupakan saja, dalam hal apapun, aku juga bukan juru selamat. Setiap orang memiliki takdir mereka sendiri. Apa yang akan datang pasti akan datang. Long Yi berpikir keras, lalu melihat tentara sekali lagi. Dia terbang kembali ke kota. Pada saat ini, langit hanya memiliki secercah fajar pertama, tetapi ketika Long Yi kembali ke Blue Moon City, dia melihat orang-orang berlarian kemana-mana. Banyak orang bergegas keluar kota. Hanya berpikir sebentar, Long Yi mengerti bahwa orang-orang ini sangat mungkin anggota keluarga dari para prajurit itu. Mereka semua bergegas keluar kota untuk mengantar mereka pergi. Ini tanpa sadar membuatnya mengingat sebuah karya agung yang ditulis oleh penyair terkenal dari dunianya sebelumnya. Kurang dari Ballad of the Army Cats lebih besar dari 1. Minat Long Yi berkurang saat berjalan di tengah-tengah kerumunan bolak-balik. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia merasa agak tidak sehat di dasar hatinya. Ketika hari-hari yang bergejolak datang, orang-orang biasa akan selalu menjadi yang pertama menghadapi kepahitan, dan orang-orang dengan posisi tinggi menginjak tulang mati orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya untuk bergerak menuju tahta di puncak. Tiba-tiba, Long Yi berhenti dan berbalik. Dia disambut oleh kata-kata besar, "Adventurer Bar." Saat ini, pintu bar ini sedikit terbuka dan di dalam tampak sangat sunyi. Aneh, batangan seharusnya sudah ditutup saat ini. Long Yi berpikir dalam hatinya. Bar umumnya terbuka sampai fajar dan kemudian tutup. Setelah itu, mereka umumnya dibuka lagi setelah tengah hari. Tapi Adventurer Bar agak istimewa. Karena itu adalah komunitas yang besar, Adventurer Bar biasanya tutup larut malam dan dibuka paling awal. Tetapi bahkan jika itu terbuka paling awal, itu seharusnya tidak terbuka pada saat ini karena langit baru saja cerah. Mungkinkah bar ini belum ditutup? Long Yi berpikir dalam hatinya. Karena dia sudah datang, dia mungkin masuk dan duduk dan mencari Red Lady secara sepintas. Long Yi berpikir dan berjalan ke bar. Hanya cahaya redup dari lampu ajaib yang menerangi Adventurer Bar. Seorang bartender di belakang meja bar sedang tertidur sambil menopang kepalanya, dan seorang pramusaji yang lembut dan cantik duduk di atas meja dekat meja bar. Alis Long Yi tiba-tiba bergerak dan dia merasakan jejak niat membunuh yang cepat berlalu. Dia segera berbalik dan melihat sosok sedang minum sendirian di sudut gelap bar. Mungkin dia asumsikan bahwa Adventurer Bar belum ditutup karena orang ini. Kedatangan Long Yi membangunkan pelayan yang mengantuk. Dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan lembut, "Tuan, apa yang kamu butuhkan?" "Beri aku sebotol Warriors Honor dan juga beberapa lauk pauk," kata Long Yi dengan senyum hangat. Senyumnya yang sempurna segera menyebabkan pelayan kecil ini memerah dan detak jantungnya dipercepat, apalagi kantuknya tiba-tiba terbang jauh. Tunggu sebentar, aku akan segera membawa mereka," pelayan itu dengan malu-malu berkata. Long Yi melihat sekeliling dan berjalan menuju sosok itu, lalu menemukan meja. Dia duduk. Peng-peng,
Detak jantung Long Yi tiba-tiba melaju dan pada saat yang sama, tubuh sosok itu di sudut juga bergetar dan anggur memercik dari dalam cangkir anggurnya. Wu Shuang, apakah itu kamu? Long Yi agak gelisah berbalik. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu Wu Shuang di sini. Sosok itu meletakkan cangkir anggur, lalu mendorong kursi. Dia berdiri dan keluar dari bayangan. Dia masih mengenakan gaun putih sepenuhnya dengan kerudung menutupi wajahnya dan matanya yang dingin dan acuh tak acuh menonton Long Yi yang bersemangat. Peng-peng, peng-peng, Wu Shuang melakukan yang terbaik untuk menekan ritme detak jantung aneh yang dia sakitkan, tetapi semakin dia mencoba menekan semakin mendalam. Tatapan dingin Wu Shuang mencuci kegembiraan Long Yi dan pikirannya sangat tenang. Sepertinya dia masih belum mengingatnya. Aku bukan Wu Shuang yang kamu cari, kata Wu Shuang acuh tak acuh. Aku tidak membuat kesalahan, kamu adalah wanitaku, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Long Yi memandang Wu Shuang berhadap-hadapan dan berkata dengan sikap mendominasi yang kuat. Sombong, teriak Wu Shuang dan dengan kemarahan melintas di matanya, ki dingin tiba-tiba menyebar. Ah, pramusaji yang datang untuk mengantarkan anggur berteriak dan warriors honor yang dibawanya di tangannya jatuh ke tanah dan hancur berantakan. Setelah itu, sedikit bau alkohol yang kuat menyebar di udara sebelum anggur yang tumpah benar-benar beku oleh ki dingin yang dipancarkan oleh Wu Shuang. Long Yi hanya melambaikan tangannya dan ki yang benar menutupi tubuh pelayan tetapi dia tidak punya waktu untuk merawatnya. Dia terus-menerus menatap lurus ke arah murid-murid Wu Shuang yang mengeluarkan ki dingin yang menusuk tulang dan berkata, wanita aku untuk 1 hari akan menjadi wanita aku selamanya. Bahkan jika kamu kehilangan ingatan, fakta ini tidak dapat diubah. Niat membunuh Wu Shuang sedikit bergetar. Dari murid hitam Long Yi, dia merasa bahwa dia tidak berbohong, tetapi bagaimana dia bisa menjadi wanita itu? Pada saat itu, Long Yi melihat benang sutra di leher Wu Shuang yang seputih salju. Jika dia tidak salah, maka ini adalah sesuatu yang dia gantung padanya sebelum meninggalkan istana es. Adapun Wu Shuang, melihat tatapan Long Yi ada di dadanya, dia tidak bisa menahan amarah. Dia dengan dingin mendengus dan sedikit melambaikan tangan gioknya. Kemudian dengan kabut es mengambang di udara, Long Yi sudah berubah menjadi patung es. Krek, Long Yi menggunakan kekuatan internal untuk menghancurkan lapisan es di sekitar tubuhnya, lalu berkata sambil tersenyum, sekarang aku punya bukti untuk membuktikan bahwa kau adalah wanitaku. Bukti apa? Wu Shuang sedikit mengerutkan kening dan detak jantungnya tanpa sadar berdetak kencang. Liontin yang kamu kenakan adalah tanda cinta yang kuberikan padamu. Itulah benda yang diturunkan di keluarga ibuku. Di dunia ini, hanya ada satu. Long Yi tersenyum dan berkata. Kemudian, dia merasakan detak jantung Wu Shuang berdetak dengan kacau. Wu Shuang terkejut, dia selalu memakai liontin ini di sebelah kulitnya dan sejak dia bangun dari peti mati kristal, tidak ada orang lain kecuali dia yang melihatnya. Pada saat ini, Long Yi menggambarkan penampilan liontin itu dan setelah mendengarkan deskripsi ini, emosinya mulai berfluktuasi dengan hebat. Mungkinkah pria ini benar-benar suaminya? Ikutlah bersamaku. Wu Shuang bergegas keluar dari Adventurer Bar. Gelombang demi gelombang laut bergulir masuk ke pantai berpasir. Segera setelah itu, mereka kembali mundur seperti air tidewater. Wu Shuang turun dan berdiri di atas batu di pantai berpasir ini dan semilir angin laut meniupkan gaun putih tanpa celah sehingga menimbulkan suara berkibar. Adapun Long Yi, dia berdiri di sampingnya melihat laut dalam dan hidungnya mencium aroma Wu Shuang yang anggun. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah hanya ada 2 dari mereka yang tersisa di seluruh dunia ini. Apakah kamu benar-benar mengenaliku?
Wu Shuang bertanya dengan samar. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Wu Shuang, kau adalah wanitaku, adalah aku, wanita Long Yi. Long Yi membuka mulutnya dan nadanya memiliki sedikit kegembiraan. Wu Shuang berbalik dan memandangi Long Yi, lalu ia melepaskan cadar dengan tangan batu gioknya, mengungkapkan wajahnya yang damai dan acuh tak acuh tanpa make up dan dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak akan mengakui hal ini. Kamu tidak ada dalam ingatan aku dan nama aku bukan Wu Shuang. Nama aku Bingning, adalah orang dari kota suci aku. Kota yang hilang. Perhatikan baik-baik, apakah kamu benar-benar mengenal aku? Long Yi tertegun, bukan karena penampilan Wu Shuang telah berubah karena dia menyebutkan kota yang hilang. Jadi, apakah ingatannya pulih? Ya, kamu tidak perlu terkejut, aku orang dari beberapa ribu tahun yang lalu, bagaimana kamu bisa mengenal aku? Nada suara Wu Shuang agak kesepian dan dia dikelilingi oleh semacam suasana kesepian. Tunggu sebentar, apakah kamu ingat hal-hal sebelumnya? Maksud aku adalah, apakah kamu ingat masalah kamu tinggal di kota hilang? Long Yi bertanya dengan terkejut. Tentu saja, aku tumbuh di kota suci dan aku adalah putri dari tuan kota-kota suci. Semuanya seperti kemarin, tetapi ketika aku membuka mata, sudah ribuan tahun. Aku adalah orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Aura dingin Wu Shuang melemah dan dia tampak sangat kesepian dan tanpa akhir sedih. Sekarang, Long Yi mengerti, ingatan mantan Wu Shuang telah pulih tetapi dia benar-benar lupa ingatannya setelah dia menderita amnesia. Di dunia sebelumnya, kasus seperti ini sering terjadi. Biasanya, setelah seorang pasien amnesia memulihkan semua ingatan sebelumnya, ia akan benar-benar melupakan semua hal yang terjadi setelah ia mengalami amnesia. Keadaan Wu Shuang saat ini persis seperti ini. Apakah kamu bersedia mendengarkan ceritaku? Long Yi bertanya dengan lembut. Jantung Wu Shuang tiba-tiba bergetar, dan merasakan perasaan pahit dan astringen dari Long Yi, ekspresinya tanpa sadar melembut. Dia mengangguk dan menyatakan dia bersedia mendengarkan. Long Yi duduk, lalu menepuk ruang kosong di sebelahnya menandakan Wu Shuang untuk duduk di sana. Wu Shuang ragu-ragu sejenak, lalu duduk. Setelah itu, Long Yi mulai bercerita tentang petualangannya di dataran Huang Mang. Dia menceritakan bagaimana dia, Barbarian Bull, dan yang lainnya mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan Lost City, bagaimana dia menemukan peti mati kristal di dasar kolam yang dalam di ruang rahasia dan lagi bagaimana secara kebetulan, dia menyelamatkannya dari Lost City. Long Yi perlahan menceritakan. Nada suaranya memiliki kegembiraan di satu saat dan kelembutan di saat lain dan juga memiliki kelembutan. Wu Shuang tenggelam dalam kisah Long Yi, mengalami kembali semua saat itu. Aku membuat perjanjian 2 tahun dengan wanita dari Ice Palace itu. Dia berkata bahwa dia akan membiarkanmu datang mencari aku setelah 2 tahun, jadi aku setuju untuk meninggalkanmu di Ice Palace sebagai murid. Hanya saja, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan melupakan segalanya. Long Yi membuat senyum pahit mengakhiri ceritanya, lalu dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang tertekan. Ekspresi Wu Shuang berfluktuasi, apakah dia benar-benar mengalami begitu banyak hal dengan pria ini? Dan setelah mendengarnya, dia mengerti bahwa semua yang dikatakannya masuk akal. Apalagi, dia benar-benar di Ice Palace. Apakah dia benar-benar perempuannya? Wu Shuang tanpa sadar meraih dan memegang liontin yang tergantung di depan dadanya. 1. Balada Gerobak Tentara Bing Che Sing adalah puisi yang ditulis oleh penyair dinasti Tang, Dufu. Bab 328. Ingatan terakhirku tertidur di peti mati kristal. Tetapi menurutmu, kamu pergi ke kota suci dan menyelamatkanku dari ruang rahasia,
bolehkah aku bertanya bukti apa yang kamu miliki? Wu Xiaong bertanya dengan samar. Meskipun dia sudah percaya sebagian besar dalam hatinya, tetapi tidak mudah baginya untuk menerima seorang suami yang muncul dari udara. Bukti. Long Yi berpikir sebentar dan matanya tiba-tiba bersinar, lalu dari dalam cincin luar angkasanya, dia mengeluarkan bola kristal seukuran kepalan tangan. Aku menemukan ini di kamarmu, menyuntikkan kekuatan sihir di dalamnya akan menunjukkan gambar, kamu seharusnya sudah tahu itu. Long Yi menyerahkan bola kristal ke Wu Shuang dan berkata, dia selalu menantikan peradaban ajaib zaman itu dan berharap Wu Shuang akan bisa memberinya kejutan besar. Wu Shuang mengambil bola kristal dan menyuntikkan kekuatan sihirnya, gambarnya muncul di dalam bola kristal. Di dalam bola kristal, dia diam-diam duduk di paviliun rumahnya sambil membaca buku. Gambar itu mulai bergerak lebih dekat padanya dan kemudian, setelah dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu, gambar itu berkedip dan benar-benar menghilang. Wu Shuang linglung memegang bola kristal ini dan matanya menjadi basah. Dia ingat dengan jelas bahwa gambar ini adalah sesuatu yang diambil oleh pelayan pribadinya, Waner, tetapi sekarang, dia sudah lama meninggal, apalagi ayahnya dan juga semua orang di kota itu telah meninggal, meninggalkannya sendirian di tempat ini. Dunia. Jangan bersedih, kamu tidak sendirian di dunia ini, kamu masih memiliki aku dan saudara perempuanmu yang terdekat. Melihatmu, mereka pasti akan sangat senang. Melihat kesedihan Wu Shuang, Long Yi mengulurkan tangan besarnya dan memegang tangan batu giok dingin Wu Shuang. Tangan kecil Wu Shuang sedikit bergetar tetapi dia tidak berjuang untuk membebaskan dirinya. Dia merasa hangat dan nyaman ketika Long Yi memegang tangannya. Pada saat ini, dia benar-benar percaya semua yang dikatakan Long Yi sebelumnya. Setelah beberapa saat, air mata Wu Shuang menghilang seolah-olah mereka menguap dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh lagi. Setelah itu, dia dengan ringan menarik tangannya dan berkata, aku percaya semua yang kamu katakan adalah kebenaran. Tetapi aku masih tidak bisa menerimamu sekarang. Aku mengerti, kamu butuh waktu. Aku pikir, tidak lama setelah itu, kamu akan benar-benar mengingat semuanya selama kamu memberi aku kesempatan. Murid hitam hangat Long Yi menatap lurus ke Wu Shuang. Wu Shuang agak tidak wajar menghindari tatapan Long Yi dan dengan samar berkata, bagaimana? Long Yi tersenyum. Dia tahu bahwa Wu Shuang menanyakan hal ini secara tersirat bahwa dia bersedia untuk memberinya kesempatan. Jadi, dia berkata, tetap di sisiku, hanya setelah melakukan kontak satu sama lain sebanyak mungkin, kita bisa saling memahami lebih jauh. Wu Shuang ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi aku akan ke daerah terlarang Dewa Petir Ye dalam 2 hari. Area terlarang Dewa Petir. Aku juga kebetulan memiliki pemikiran ini, bagaimana kalau kita pergi bersama? Long Yi tersenyum dan berkata, dia memiliki beberapa keraguan sebelumnya, tetapi sekarang karena Wu Shuang ingin pergi, dia juga memutuskan untuk pergi ke sana. Oke, kita akan bertemu di sini setelah 2 hari. Wu Shuang dengan acuh tak acuh mengatakan tanpa perubahan suasana hati. Setelah 2 hari, bukankah kamu berjanji untuk tetap di sisiku? Long Yi agak gugup bertanya. Dia benar-benar takut bahwa Wu Shuang akan meninggalkannya selamanya. Aku masih punya sesuatu yang perlu aku persiapkan, kamu bisa yakin, aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Wu Shuang menjelaskan. Melihat kegugupan Long Yi, sedikit kehangatan muncul di hatinya. Jika itu masalahnya, maka aku akan dengan enggan setuju, tetapi jika aku tidak melihatmu setelah 2 hari, maka bahkan jika kamu berada di ujung bumi, aku akan datang mencarimu dan setelah menemukanmu, aku akan memukul kamu asteris. Long Yi mengertakkan gigi dan berkata,
Dia tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya atau tidak, tetapi dia tampaknya telah melihat sedikit senyum di wajah Wu Shuang untuk sesaat. Aku pergi. Wu Shuang meninggalkan kata-kata ini dan menghilang di depan Long Yi. Adapun Long Yi, mencium aroma samar yang masih ada, dia mabuk untuk sementara waktu, kemudian dia berdiri dalam suasana hati yang sangat baik. Dia ingin segera kembali ke istana kekaisaran. Tapi, sekarang dia harus pergi ke area terlarang Dewa Petir. Dia berpikir untuk mencari Red Lady karena dia tahu lebih banyak tentang keadaan di sana. Meskipun dia mengakui kekuatannya tidak lemah, ada binatang buas di sekelilingnya dan Wu Shuang telah mencapai ranah Dewa Sihir, tetapi teror dan bahaya area terlarang Dewa Petir dikenal luas. Terlebih lagi, Dewa Petir adalah dewa sejati, tidak seperti Dewa Sihir dan pedang dewa dunia fana. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dalam? Setelah itu, Long Yi kembali ke Adventurer Bar. Kali ini, langit sudah terang dan ketika dia memasuki bar, dia melihat sudah ada tamu di dalam dan mereka minum dan mengobrol berdua atau bertiga. Dan jumlah pelayan juga meningkat beberapa orang. Tuan, kamu datang lagi. Apakah kamu memerlukan sesuatu? Pelayan cantik itu masih belum keluar dari pekerjaan dan melihat dia datang lagi, dia bergegas datang. Siapa yang meminta Long Yi untuk memiliki pesona yang merusak? Long Yi menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku datang untuk mencari Red Lady, apakah kamu tahu di mana dia? Pelayan kecil ini memerah melihat senyum Long Yi ketika dia berkata, ikut aku, bartender mungkin tahu di mana dia. Pelayan membawa Long Yi ke bar counter dan berkata Long Yi sedang mencari Red Lady ke bartender. Bartender itu memandang ke atas dan mengukur Long Yi, dia bertanya, bolehkah aku bertanya, siapa yang akan jadi tuan? Aku akan menyampaikan pesannya. Simen Yu. Kata Long Yi acuh tak acuh. Ah, pelayan di samping Long Yi tiba-tiba menjerit, tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa anak muda yang sangat tampan yang senyumnya seperti sinar matahari adalah cabul terkenal di dunia, Simen Yu, yang sekarang diangkat menjadi menantu kekaisaran Nalan. Setelah itu, gadis kecil ini menatap Long Yi dengan heran dan kemudian lari seperti kelinci yang terkejut. Long Yi benar-benar letih dan melihat bartender yang tercengang. Dia berkata, saudaraku, bisakah kamu menyampaikan pesan ini atas nama aku? Ah, tidak perlu, tidak perlu. Red Lady sudah memberitahu kami bahwa jika Tuan Muda Simen datang mencarinya, kami harus langsung mengarahkan kamu untuk melihatnya. Bartender kembali ke akal sehatnya dan berkata, lalu keluar dari bar, dia memimpin Long Yi dari pintu belakang. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di balik pintu belakang Adventurer Bar. Setelah berjalan, Long Yi melihat semua jenis bangunan, jembatan kecil, sungai yang mengalir dan banyak jenis bunga. Ketika angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup, aroma bunga akan menyebar kemana-mana yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Saudaraku, boleh aku bertanya, apakah Adventurer Bar ini dibuka oleh Red Lady? Long Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Red Lady tinggal di halaman belakang ini, ia menebaknya. Tidak, tapi sesuatu yang mirip. Bartender itu mengatakan. Long Yi semakin membingungkan, lalu menunjuk sebuah bangunan kecil di belakang sebuah batu. Dia berkata, Red Lady tinggal di tempat itu, kamu bisa pergi sendiri, aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Long Yi mengangkat bahu dan menyebarkan kekuatan rohnya. Dia melihat bahwa pertahanan halaman belakang ini sangat bagus. Menurut tempat pengintai tersembunyi itu disembunyikan, dia tahu bahwa kekuatan mereka harusnya lemah. Red Lady, karena kamu sudah tahu teman lamamu telah datang untuk mengunjungi kamu, mengapa kamu tidak keluar untuk menyambut? Long Yi meraung. Dia tidak perlu menebak bahwa Red Lady pasti sudah tahu dia ada di sini.
Dengan orang hidup yang begitu besar datang ke sini, dia tidak percaya bahwa tidak ada yang pergi untuk memberi tahu dia. Pada saat ini, jendela lantai 2 terbuka dan sesosok merah muncul di samping jendela. Siapa lagi yang bisa jika bukan Red Lady? Dia melompat keluar dari jendela dan mendarat di depan Long Yi membawa aroma yang lebat bersamanya. Tuan Muda Simen, bagaimana kemarin malam? Red Lady tersenyum dan berkata kepada Long Yi. Sama seperti biasa, bagaimana denganmu? Long Yi tertawa hampa. Malam kemarin, menghadapi sepasang saudara perempuan yang cantik, dia bisa menahan mereka berdua tetapi tidak bisa memakannya. Jadi, bagaimana kemarin malam bisa ada gunanya? Red Lady hanya terkikik dan asterisnya bergoyang. Dan melihat ini, lidah Long Yi kering. Wanita ini benar-benar memesona, setiap kerutannya dan setiap senyum membuatnya tertarik. Tuan Muda Simen, mari kita mengobrol di dalam. Red Lady tersenyum dan memimpin di depan. Tapi pinggangnya yang goyah dan meliuk-liuknya asteris benar-benar memancing hasratnya untuk menyentuh. Long Yi pada dasarnya tidak memiliki prinsip untuk tidak melihat. Dia langsung melihat ke belakang Red Lady sambil menikmati es krim di hatinya dengan isi hatinya. Adapun Red Lady, setelah memasuki aula bangunan kecil, dia berbalik, dan Long Yi yang memiliki pandangannya terfokus pada bagian bawah Red Lady hampir menabrak dada Red Lady. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat menahan diri. Tuan Muda Simen, tidak bisakah kamu mengendalikan matamu? Red Lady berkata dengan sedikit ketidaksenangan, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Dia sudah melihat semua jenis tatapan dan sudah kebal terhadap mereka sejak lama, hanya Long Yi tidak pernah mencoba untuk menyembunyikan penampilan cabulnya membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa mengendalikan mataku ketika melihat seorang wanita cantik, maafkan aku. Long Yi tersenyum dan berkata. Bahkan saat berbicara, matanya menatap puncak batu giok Red Lady yang bertanya-tanya apakah mereka akan terasa lembut dan halus saat bersentuhan. Ingin menyentuh. Red Lady menggoda bertanya seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Long Yi. Ingin. Tetapi bahkan jika aku ingin, itu tidak berguna. Long Yi tersenyum dan berkata, lalu menarik kembali niat penuh nafsu, matanya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Namun Red Lady agak terkejut. Kemampuannya untuk mengendalikan emosi benar-benar tinggi, mungkinkah penampilan cabul barusan itu adalah aktingnya? Tapi, dia salah paham padanya. Penampilan penuh nafsu Long Yi barusan pada dasarnya adalah aktingnya. Seorang pria, melihat seorang wanita dengan wajah cantik dan sosok yang baik secara alami akan memiliki penampilan seperti itu, hanya beberapa yang bisa mengendalikan dan beberapa tidak bisa mengendalikan, ini memiliki hubungan langsung dengan kepribadian mereka. Tapi, Long Yi memiliki terlalu banyak pengalaman, di antara semua wanita di sampingnya, yang bukan wanita yang sangat cantik. Sekarang, dia sudah memiliki kekebalan yang cukup terhadap wanita cantik. Red Lady, kapan kamu berniat untuk pergi ke daerah terlarang Dewa Petir? Long Yi bertanya sambil duduk di sofa lembut aula, lalu dia melambaikan tangannya menyebabkan sebotol anggur yang baik untuk terbang kepadanya dari dalam lemari, dan kemudian meminumnya tanpa kesopanan. Red Lady juga tidak keberatan. Dia juga duduk di seberang Long Yi sambil tersenyum dan menjawab setelah beberapa hari. Kamu juga tahu bahaya dari area terlarang Dewa Petir sehingga kami harus melakukan beberapa persiapan. Tuan Muda Simen, apakah kamu berpikir untuk pergi bersama kami? Awalnya, Long Yi memiliki pemikiran seperti itu, tapi sekarang dia berubah pikiran. Kelompok mercenari petir dan kelompok mercenari berdarah besi akan menambah hingga beberapa ribu orang. Meskipun kekuatan mereka akan sangat kuat,
Tetapi terkadang lebih banyak orang mungkin tidak berarti kekuatan yang lebih besar. Tidak masalah bagi dia dan Wu Shuang untuk pergi. Selain itu, dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Tidak, hanya bertanya, aku ingin tahu sedikit lebih banyak tentang keadaan area terlarang Dewa Petir. 2 hari kemudian, seorang teman dan aku berencana untuk memperluas pengetahuan kami. Long Yi tidak menyembunyikan dan berbicara dengan jujur. Apa? Hanya 2? Apakah kamu tidak tahu seberapa mengerikan area terlarang Dewa Petir? Bagaimana kalau pergi bersama kita setelah beberapa hari? Red Lady tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak memiliki perasaan pria dan wanita dengan Long Yi, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Jadi mendengarkan hanya 2 orang yang pergi, dia khawatir. Red Lady sepertinya cukup peduli denganku, hehe, benar-benar membuatku merasa puas, tetapi tidak perlu mendesakku, kita berdua bisa bertahan pada batas tertentu. Bahkan jika kita tidak bisa bertahan, itu tidak akan menjadi masalah untuk mundur. Long Yi tersenyum dan berkata. Red Lady menghela nafas. Melihat penampilan Long Yi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bercanda. Dan setelah bergaul dengan Long Yi, dia tahu bahwa meskipun mulut Long Yi tidak serius, tetapi dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi dia tidak mencoba membujuk lagi dan berkata, karena Tuan Muda Simen bersikeras untuk pergi, aku juga tidak akan mencoba membujuk lebih. Aku memiliki peta terbaru dari wilayah terlarang petir, kamu dapat mengambilnya. Red Lady berkata dan mengeluarkan gulungan kulit domba dari cincin luar angkasanya, dia memberikannya kepada Long Yi. Long Yi mengambil gulungan itu lalu membukanya, dia bertanya dengan heran, apakah seseorang sudah melewati lautan bunga kematian? Kenapa rute ditandai di Laut Mati Bunga? Ya. Lihat di sini. Red Lady berkata sambil duduk di sebelah Long Yi. Kemudian menunjuk ke suatu tempat di peta, dia melanjutkan, seseorang berbelok ke samping dari pintu masuk dan berjalan sejauh 2 km. Mereka menemukan pintu masuk terowongan yang melewati Laut Kematian Bunga. Mereka menggunakan 10 manik-manik penghalang untuk ini, dan setelah memasuki terowongan, mereka membayar harga yang sangat besar juga. Tapi, mereka hanya menyediakan peta jalan dan tidak mengatakan apa yang mereka temui di dalam gua. Helai rambut Red Lady mendekati wajah Long Yi. Sekarang mereka begitu dekat satu sama lain sehingga Long Yi bisa mencium aroma wanita, kawan wanita yang berani dan tidak terkendali. Wanita seperti ini pasti akan bergairah di ranjang, dan pria yang akan bisa menikahinya pasti beruntung. Long Yi tidak bisa membantu tetapi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tuan Muda Simen, kamu tidak mendengarkan aku, bukan? Mendengar tidak ada jawaban setelah dia selesai berbicara, Red Lady berbalik hanya untuk melihat Long Yi menatapnya seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya sehingga dia tidak bisa menahan gerutuan. Dengan cara genit, Long Yi kembali ke akal sehatnya dan kemudian tertawa canggung. Dia berkata, aku mendengarkan, tentu saja, aku mendengarkan. Apakah kamu membayar sejumlah besar untuk membeli peta ini? Ya, aku memang membayar sedikit harga. Aku baru dapatkan kemarin. Red Lady tertawa. Long Yi menganggukkan kepalanya saat dia menganggap Red Lady lebih tinggi di hatinya. Wanita ini memang wanita yang luar biasa. Dia berpikiran luas sehingga banyak pria akan malu di depannya. Jika seseorang memiliki peta seperti itu, maka dia percaya bahwa 99% dari mereka akan menyembunyikannya untuk dinikmati sendiri. Setelah semua, hanya ada satu daerah terlarang Dewa Petir, dan mereka ingin mendapatkan barang-barang di dalam wilayah terlarang Dewa Petir hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi, Red Lady tidak menyembunyikannya dan memberikannya padanya. Mungkin, dia melihat nilainya sehingga dia ingin memenangkan rasa terima kasih dengan memberikan bantuan,
masih, Long Yi mengaguminya. Semua orang tidak memiliki keberanian seperti ini. Long Yi juga tidak menolak dan kemudian melempar peta ke cincin antariksanya. Dia berkata dengan serius, "Red Lady, aku akan mengingat kebaikanmu di masa depan. Jika kamu memiliki masalah, jangan ragu untuk memberitahu aku. Aku pasti akan lakukan segalanya dengan kekuatan aku untuk membantu kamu." Red Lady terkikik dan berkata, "Kalau begitu kakak tidak akan sopan. Ketika saatnya tiba, aku harap kamu tidak akan menurun." Mendengar Red Lady menyebut dirinya kakak, Long Yi tertawa di dalam hatinya. Ketika mereka berinteraksi satu sama lain, setiap kali dia bahagia, dia akan menyebut dirinya kakak perempuan. "Red Lady, bagaimana kalau kau dan aku memanggil satu sama lain sebagai kakak perempuan dan adik laki-laki? Aku benar-benar ingin kakak perempuan yang menyayanginya." Long Yi tertawa. Red Lady tercengang dan segera setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak menyukai pendakian sosial kakak perempuan ini, maka kakak perempuan tidak akan sopan." "Tentu saja tidak. Memiliki kakak perempuan yang begitu cantik dan seksi, adik lelaki ini senang tak terlukiskan." Long Yi tertawa sambil memuji Red Lady. "Adik laki-laki benar-benar menyenangkan untuk didengar, tidak heran kamu bisa menipu begitu banyak keindahan. Mulai sekarang kamu adalah adik laki-lakiku, jadi kamu harus mendengarkan kakak perempuan, mengerti?" Red Lady tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia membelai wajah tampan Long Yi. "Wah, kakak sudah mengambil keuntungan murah dari diriku, aku juga ingin menyentuhmu." Long Yi mengulurkan tangannya dan membelai wajah Red Lady yang cantik tapi jari-jarinya menyentuh bibir merah mudanya. Dua orang, setelah saling memanggil kakak perempuan dan adik laki-laki, penjaga pria dan wanita ini tampaknya lemah. Dengan asosiasi yang cukup, tindakan mereka meningkat. Mungkin, itu disengaja atau mungkin, itu tidak disengaja, tetapi ketika dua orang saling menggoda, tangan besar Long Yi kebetulan menekan payudara Red Lady yang menjulang tinggi. Keduanya tercengang dan setelah beberapa detik, Red Lady dengan lembut mendorong Long Yi, lalu mengatur pakaiannya. Dia duduk sedikit lebih jauh. Dia sepertinya menyadari bahwa godaan mereka beberapa saat yang lalu sudah terlalu jauh. Long Yi menarik tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membayangkan bagaimana payudara Red Lady mungkin merasa, baru saja, dia tiba-tiba bisa benar-benar mengalami secara pribadi. Dia merasa benar-benar baik, payudaranya lembut dan fleksibel, apalagi, mereka lebih besar daripada yang bisa dipegang tangannya, benar-benar seperti yang dia harapkan. Dengan wajah merah, Red Lady melirik Long Yi dan melihat bahwa dia memiliki penampilan aftertaste, maka dia tidak bisa menahan rasa malu yang tidak dia rasakan untuk waktu yang lama. Dia telah bercampur dalam kerumunan laki-laki sebagai bagian dari komunitas untuk waktu yang lama dan berjuang yang tak terhitung jumlahnya antara garis kehidupan dan kematian. Seperti ini, dia telah lama kehilangan rasa malunya sejak dulu. Orang jahat sengaja mengambil keuntungan murah dari kakak. Tempat wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh sesukamu. Red Lady dengan cepat kembali ke normal dan menegur Long Yi dengan senyum, tapi dia masih menjaga jarak dari Long Yi. "Kecelakaan, ini murni kecelakaan. Waktu itu aku sangat terpesona hingga aku berpikir kakak perempuan menyembunyikan sesuatu di pakaianmu." Long Yi tanpa malu-malu berbohong. "Jangan bicara omong kosong, aku menjatuhkan masalah ini di sini, tapi tidak ada waktu berikutnya." Red Lady memutar matanya dan berkata, untuk alasan yang tidak diketahui, ketika Long Yi menyentuh payudaranya, dia tidak merasa jijik di hatinya. Long Yi berulang kali mengangguk menyatakan tidak akan ada waktu berikutnya. "Kakak Yu, apakah kamu membuka adventurer bar ini?" Baru saja ketika aku bertanya kepada bartender itu, dia berkata tidak dan lagi-lagi berkata sangat mirip,
apa sebenarnya yang dia maksud? Tanya Long Yi. Kulit Red Lady berubah dan dia berkata, apakah bocah itu benar-benar berkata begitu? Lain kali aku melihatnya, aku akan memotong lidahnya dan melihat bagaimana dia akan berbicara omong kosong lagi. Long Yi ingin tahu menatap Red Lady. Sekarang, dia bahkan lebih bingung, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dia baru saja bertanya siapa yang membuka bar ini, tetapi bagaimana rasanya ada rahasia. Aku tidak membuka bar ini, malah temanku membukanya. Dia adalah pemimpin kelompok prajurit berdarah besi, Ye Changli. Red Lady berkata. Mata Long Yi berputar dan dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, bahwa Ye Changli tidak kebetulan saudara ipar aku, bukan? Omong kosong, kita hanya teman. Red Lady berkata. Hanya teman tapi tinggal bersama di halamannya. Bahkan jika kakak perempuan memperlakukannya sebagai teman, aku pikir dia tidak hanya memperlakukan kamu sebagai teman. Kata Long Yi. Karena dia memintaku untuk tinggal di sini setiap kali aku berada di Blue Moon City setelah dia menyelamatkan hidupku sebelumnya, itu akan tidak sopan untuk tidak menerima kebaikannya, apalagi, aku juga tidak punya alasan yang baik untuk berlindung. Mengenai perasaannya, aku juga tahu satu atau dua hal, hanya saja, aku benar-benar memperlakukannya hanya sebagai teman, tapi mungkin, ketika aku lelah dan butuh pundak, mungkin, Red Lady berbicara pemikiran terdalamnya di depan Long Yi. Long Yi menganggukkan kepalanya, dua orang bersama, mungkin, cinta romantis tidak diperlukan, hanya meringkuk satu sama lain untuk menghangatkan diri sudah cukup, hanya, berpikir Red Lady ingin bergabung dengan pria lain, ia sedikit merasa masam di hatinya. Pria itu serakah dan tidak pernah puas seperti ini. Semua keindahan di dunia, bahkan jika mereka bukan milik mereka, pria tidak ingin mereka menjadi milik orang lain. Long Yi membuang pemikiran konyol ini di belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika kakak perlu, bahu adik lelaki ini akan selalu tersedia untuk kakak perempuan. Red Lady terkejut melihat Long Yi dan dengan lembut tertawa, kamu hantu yang berubah-ubah, di mana tempat untuk kakak perempuanmu di pundakmu? Aku khawatir bahkan tidak ada tempat untuk memasukkan jarum. Bagaimana itu bisa terjadi? Pundak adik lelaki ini sangat luas seperti hatiku, tidak peduli berapapun keindahannya, semuanya memiliki ruang untuk mengistirahatkan kepala mereka. Kakak perempuan, bagaimana kalau kamu coba? Long Yi tersenyum dan menepuk pundaknya yang tebal. Ini tidak akan berhasil, itu bukan tempat kakak perempuan. Red Lady tertawa. Siapa bilang itu bukan? Bahuku tidak hanya untuk wanita aku, selama mereka adalah teman atau anggota keluarga aku, mereka akan selalu memiliki tempat di bahu aku. Long Yi tiba-tiba berkata dengan serius. Red Lady memandangi Long Yi yang sungguh-sungguh mati dengan terkejut dan merasa bahwa dia tidak bisa melihatnya. Pada akhirnya, apa sebenarnya penampilannya yang sebenarnya? Keheningan langsung muncul di antara dua orang dan semacam suasana aneh membuat mereka merasa agak tidak nyaman. Long Yi tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku menceritakan sebuah kisah padamu? Baik, Red Lady berkata. Dia juga tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Long Yi berdeham dan berkata, ada seorang pedagang kaya, ia mengundang 3 ahli untuk menjaga masing-masing lumbung, perbendaharaan, dan depot peraknya. Seseorang bertanya kepada mereka, apa yang mereka jaga? Ahli pertama hanya menjawab, aku menjaga biji-bijian. Penjaga kedua menjawab, aku menjaga emas. Lalu bagaimana menurut kamu? Penjaga ketiga menjawab, aku menjaga perak. Red Lady dengan cepat menjawab, tetapi dia tiba-tiba melihat Long Yi tersenyum patuh dan tanpa sadar dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia mulai mengingat kembali cerita yang telah dikatakan Long Yi dan setelah memikirkan jawaban dari 2 ahli pertama,
jawaban dari ahli ketiga juga secara alami seperti itu. Aku menjaga perak, aku menjaga, Mastur, Bate, 1. Red Lady berpikir sekali lagi dan menyadari. Ternyata Long Yi membuatnya jatuh ke dalam perangkap. Adik laki-laki yang nakal, sebenarnya berani menggoda dengan kakak perempuan. Lihat bagaimana kakak perempuan akan memberi kamu pelajaran. Wajah cantik Red Lady menjadi membaca dan kemudian menerkam Long Yi. Dia dengan ganas mencubit pinggang Long Yi. Mereka pasti memiliki kontak tubuh selama keributan ini, dan pada saat ini, penampilan mereka dapat dengan mudah membuat orang memiliki hubungan yang ambigu. Apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari pintu. Satu permainan kata dalam bahasa Cina yang hilang dalam terjemahan. Izinkan aku mengklarifikasi, aku menjaga perak adalah Wo Shou Yin dalam bahasa Cina yang dibaca sebagai Wo Shou Yin, tetapi Wo Shou Yin yang juga dibaca sebagai Wo Shou Yin berarti aku masturbasi. Bab 329. Long Yi berbalik dan melihat seorang pria berkulit gelap tinggi dan kokoh mengenakan baju kulit hitam. Dia memelototinya seolah ingin memakannya. Sepertinya dia salah paham bahwa dia dan Red Lady melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Orang ini harusnya Ye Changli, penampilannya begitu-begitu saja dan tubuhnya juga kokoh, tapi dia masih sedikit lebih buruk daripada aku. Long Yi berpikir narsis di dalam hatinya sambil mengukur ukuran pria ini. Pada saat ini, Ye Changli mengancam datang dengan tampilan yang tidak menyenangkan. Tampaknya dia ingin bertarung sampai mati dengan Long Yi. Red Lady berdiri dan setelah mengatur pakaiannya, dia berdiri di depan Long Yi. Hong Niang, kamu dan jenis kelamin ini benar-benar. Sudut mulut Ye Changli berkedut melihat Red Lady berdiri di depan Long Yi untuk melindunginya, tetapi dia akhirnya tidak menyelesaikan kalimatnya. Long Yi berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Hai teman, kamu sepertinya salah paham. Aku dan Red Lady memiliki hubungan kakak perempuan murni dan adik laki-laki setidaknya untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan di masa depan." Ye Changli hanya mendengus dan tatapannya beralih ke Red Lady. Dia jelas ingin mendengarkan penjelasannya. Ye Changli, kamu adalah temanku, bahkan lebih lagi, adalah dermawanku, oleh karena itu, aku sangat menghormatimu, tapi aku harap kamu tidak mengganggu kehidupan pribadiku. Red Lady berkata dengan acuh tak acuh. Dan setelah berbicara, dia memutar matanya ke arah Long Yi, menyalahkannya karena berbicara omong kosong barusan. Teman. Hanya teman. Semua yang aku lakukan untuk kamu dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkinkah kamu tidak mengerti? Ye Changli dengan gelisah ingin meraih tangan Red Lady tetapi dia dengan terampil mengelak. Ye Changli, jangan paksa aku masih tidak mau membicarakan masalah seperti ini. Red Lady mendesah dengan lembut. Apakah karena bocah ini? Apakah karena ini dia kamu tidak menerimaku? Kata Ye Changli menunjuk Long Yi. Long Yi mengerutkan kening dan menamparkan tangan Ye Changli. Dia berkata, aku benci orang menunjuk padaku. Jika bukan karena mempertimbangkan wajah Red Lady, aku sudah akan memotong cakar kamu. Wajah gelap Ye Changli tiba-tiba menjadi ungu. Dentang, dia tiba-tiba menarik pedangnya yang besar dan cahayanya menyala. Warna dari doukinya sebenarnya sedikit lebih dekat dengan warna ungu, mungkin dia akan mencapai wilayah Sword Sein. Dia benar-benar layak menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran yang berada di antara 10 kelompok tentara bayaran A peringkat teratas. Ye Changli, berhentilah, jika kamu bertingkah seperti ini lagi, maka kita akan menjadi orang asing di akhirat. Kamu berjalan di jalur sinar matahari dan aku akan berjalan di jalan yang sulit. Red Lady berkata dengan dingin. Ye Changli dengan erat meraih gagang pedangnya, dan kemudian
dia membenci pedangnya dengan benci. Setelah itu, dia berbalik dan diam di satu sisi. Long Yi tersenyum masam dan menyentuh hidungnya. Kakekmu, tampaknya, feng shui-nya hari ini buruk. Dengan nasib buruk, dia benar-benar berubah menjadi pihak ketiga yang terlibat, tetapi dia masih tidak dapat dianggap sebagai pihak ketiga, hanya saja dia tidak mampu untuk tinggal di sini dalam hal apapun. Kakak perempuan, adik laki-laki ini akan pergi dulu, terima kasih untuk petanya. Kalian berdua bisa perlahan berbicara. Long Yi menoleh ke Red Lady dan berkata. Setelah itu, dia menghilang dari dalam aula. Jujur saja, dia tidak membenci Ye Changli, tetapi hanya cemburu. Selain itu, dia dapat dengan jelas memahami perasaannya karena tidak ada pria yang bisa menahan wanita yang disukainya menjadi intim dengan pria lain. Setelah Long Yi pergi, Ye Changli berbalik dan berkata kepada Red Lady sambil memelototinya, peta yang dia bicarakan, apakah itu yang kita dapatkan kemarin? Ya, karena kita bisa membuat salinan, aku memberikan satu kepadanya. Red Lady dengan acuh tak acuh menjawab karena dia sangat tidak puas dengan sikap Ye Changli. Apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa peta itu sangat berharga? Tapi kamu benar-benar memberikannya kepada orang luar. Ye Changli menginjak kakinya. Dia bukan orang luar, dia adalah adik laki-lakiku yang kukenal. Selain itu, akulah yang mendapatkan peta ini. Apakah aku perlu melaporkanmu jika aku ingin memberikannya kepada orang lain? Red Lady agak kesal. Sekarang, dia sangat kecewa dengan pikiran sempit Ye Changli. Awalnya, dia berniat untuk mengikutinya ketika dia bosan dengan semua ini, tetapi seperti sekarang, perlu untuk mempertimbangkan kembali. Ya, kamu harus. Memang kamu tidak memperlakukan aku sebagai seseorang, tetapi jangan lupa bahwa kami adalah mitra kerjasama, semua sumber daya kami adalah sumber daya bersama. Jika kamu memberikan hal-hal penting seperti ini kepada orang lain secara pribadi, maka menurut kamu apakah itu tidak akan mengganggu aku? Ye Changli menjadi merah karena marah. Melihat Red Lady mencuat untuk Long Yi seperti ini, dia, bahkan lebih, menganggap Red Lady menyukai Long Yi, dan dia merasa tertahan di dalam hatinya. Red Lady kesal, memang, apa yang dikatakannya benar-benar masuk akal, tetapi dia, Red Lady juga orang yang mempraktekkan apa yang dia khotbahkan, dan setelah dia sudah memberikan, mungkinkah dia harus mengambilnya kembali? Setelah itu, dia dengan dingin berkata, karena kamu tidak mau, apa masalahnya, kita hanya bisa berpisah, dan aku juga tidak akan tinggal di halaman buruk ini. Red Lady dengan marah bersiap untuk pergi. Kali ini, Ye Changli menyadari keseriusan masalah ini. Dia buru-buru memblokir jalan Red Lady lalu dengan lembut berkata, Hong Niang, jangan marah, semuanya salahku, aku kacau. Minggir, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Adapun kebaikan kamu yang menyelamatkan jiwa, aku pasti akan membalas kamu di masa depan. Red Lady berkata dengan dingin. Jangan, aku minta maaf, aku mengakui kesalahanku. Baru saja, melihat penampilan intim kamu dan anak itu, aku sangat marah dan kacau, karenanya aku hanya, tolong maafkan aku, atau haruskah aku pergi dan mencari anak itu untuk meminta maaf? Ye Changli memohon dengan lembut. Sepertinya dia benar-benar mencintai Red Lady. Pemimpin bermartabat dari kelompok tentara bayaran A peringkat tiba-tiba berbicara begitu rendah hati kepada seorang wanita. Ini benar-benar bukan hal yang mudah. Red Lady melihat penampilan Ye Changli dan ragu-ragu. Jujur berbicara, perasaan Ye Changli untuknya telah sangat menyentuh hatinya. Ye Changli adalah pemimpin kelompok prajurit berdarah besi. Biasanya, dia memiliki citra seorang pria yang sengit dan berdarah besi, tetapi di sini dia berbicara dengan rendah hati dan juga memohon padanya. Yah, aku tidak akan pergi hari ini,
dan tidak perlu membahas masalah memaafkan atau tidak, aku juga salah dalam hal ini. Red Lady mendesah dengan lembut. Kejutan yang menyenangkan melintas di mata Ye Changli dan berulang kali menggosok tangannya. Dia berkata, terima kasih, Hong Yang, kamu tidak bersalah, semuanya salahku, aku seharusnya tidak meragukan hubungan kamu dengan dia. Red Lady kaget, hubungannya dengan Simen Yu. Sepertinya, ada beberapa perubahan. Pada saat ini, hari sudah siang dan sinar matahari sangat panas. Tentu saja, dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Blue Waves Continent, tempat ini bagus dan sejuk. Nalan Rumeng berguling di tempat tidur dan tangan kecilnya merasakan tetapi dia tidak menyentuh apapun, jadi dia membuka matanya. Dia duduk di tempat tidur dan melihat kakak perempuannya Nalan Ruyue sedang duduk di sofa dengan tenang membaca buku. Kakak perempuan, bagaimana bisa kamu bangun sepagi ini? Nalan Rumeng melompat dari tempat tidur dan berjalan di samping Nalan Ruyue. Awal. Sudah hampir waktunya makan siang, kamu tulang malas. Nalan Ruyue meletakkan buku itu dan dengan penuh kasih sayang mencubit pipi adik perempuannya. Nalan Rumeng menjulurkan lidahnya dan bertanya, bagaimana dengan saudara ipar? Bagaimana aku tahu? Dia menghilang pagi-pagi dan masih belum kembali. Nalan Ruyue agak tidak senang berkata. Nalan Rumeng mendekat ke depan Nalan Ruyue dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia dengan licik berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, apakah kamu tahu apa yang kamu mirip sekarang? Apa? Nalan Ruyue mendorong adik perempuannya dan berkata. Istri yang menggerutu. Nalan Rumeng terkikik dan berkata. Kamu meminta pemukulan. Nalan Ruyue mengayunkan tinjunya tetapi berpikir dalam hatinya, apakah aku benar-benar mirip dengan istri yang menggerutu? Nalan Rumeng melompat dan segera mendekati lagi. Dia meletakkan kepalanya di bahu Nalan Ruyue, lalu menggerakkan kepalanya. Dia berkata dengan heran, kakak perempuan, pundakmu tidak berubah, tapi kenapa aku merasa berbeda kemarin? Kemarin, rasanya lebih nyaman dan juga berbau sangat enak. Nalan Ruyue dengan ringan mengetuk kepala Nalan Rumeng dengan suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, tadi malam, kamu tidur dengan kakak iparmu sambil ngiler di air liur. Nalan Rumeng menjerit dan mengusap kepalanya tetapi ekspresinya berubah, lalu mendukung pipinya. Dia bergumam, apakah kakak ipar? Ternyata bahunya sangat nyaman. Nalan Ruyue melihat ekspresi adik perempuannya agak tidak benar dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Long Yi tiba-tiba muncul dari udara tipis di depan mereka. Kamu kembali begitu awal, mengapa kamu tidak menghabiskan sedikit waktu di luar? Nalan Ruyue melirik Long Yi dan berkata dengan acuh tak acuh. Long Yi duduk berhadapan dengan kakak beradik dan berkata sambil tersenyum, kenapa kata-kata ini terdengar agak salah? Seseorang berkata bahwa seseorang harus mendengarkan kata-kata wanita secara terbalik, seperti itu, kamu sepertinya menyalahkan aku karena kembali terlambat. Ya, ipar benar-benar pintar, baru saja kakak perempuan aku menggertakkan giginya melihat bahwa kamu belum kembali. Nalan Rumeng berkata sambil tersenyum. Oh, sayangnya, seseorang dengan keras kepala menolak untuk mengakui. Tapi tidak apa-apa, semua orang sudah sadar. Selanjutnya, jangan disebutkan, kakak perempuan kamu berkulit tipis. Long Yi tersenyum dan berkata. Nalan Ruyue berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan melihat ke satu sisi, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Nalan Rumeng melompat dari sofa dan berjalan ke depan Long Yi dan menatapnya dengan matanya yang besar. Dia berkata, kakak ipar, besarkan aku. Long Yi tercengang. Mungkinkah gadis kecil ini merindukan cinta? Kemarin, bukankah dia mengajar tentang pria dan wanita seharusnya tidak intim, tapi hari ini, bagaimana mungkin dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Melihat Long Yi tidak menanggapi,
Nalan Rumeng memberikan semua perhatian pada angin dan duduk di pangkuannya dan menyusut ke dadanya. Rumeng, apa yang kamu lakukan? Masih belum keluar dengan cepat. Nalan Ruyue buru-buru berteriak dan mencoba merobohkan adik perempuannya. Aku tidak mau, biarkan aku mencium bau lagi. Nalan Rumeng dengan erat memegang leher Long Yi dan berteriak keras. Long Yi tertegun melihat saudara perempuan ini. Game apa yang mereka mainkan sekarang? Mengapa mereka memperlakukannya sebagai panggung? Bagaimanapun, Nalan Rumeng adalah seorang gadis kecil. Hanya dengan kekuatannya, bagaimana ia bisa bertahan? Akhirnya, dia ditarik keluar oleh Nalan Ruyue. Ya, ini nyata. Tadi malam, aku mencium bau kakak ipar. Benar-benar bau yang enak, tapi Nalan Rumeng tersenyum senang tetapi segera setelah itu, dia dengan takut-takut memandang ke arah kakak perempuannya. Tapi apa, gadis sialan? Nalan Ruyue berkata dengan marah. Tapi, aku mencium aroma wangi wanita lain di tubuh saudara ipar. Nalan Rumeng dengan takut-takut berkata, selanjutnya, dia menoleh ke Long Yi dan membuat wajah lucu. Nalan Ruyue tercengang, dan wajahnya yang cantik menjadi tegang ketika dia mendengus. Apa hubungannya dengan aku jika dia memiliki wewangian wanita lain di tubuhnya? Rumeng, kita akan makan siang. Dia mungkin sudah makan dengan wanita lain, tidak perlu peduli padanya. Wanita yang makan cuka sama irasionalnya dengan pria yang makan cuka. Long Yi bergumam dengan senyum masam mengingat Ye Changli. Nalan Ruyue menarik Nalan Rumeng dan ketika dia keluar dari pintu, dia tidak lupa untuk berbalik dan mengerutkan hidungnya. Gadis kecil ini adalah anak yang sangat pintar, penampilannya yang polos kemarin benar-benar menipu aku. Long Yi mengertakkan gigi. Long Yi duduk sendirian di sofa sambil menyesap anggur. Awalnya, dia ingin memberitahu Nalan Ruyue tentang masalah Wu Xiaong dan juga masalah pergi ke Ye Principality setelah 2 hari, tetapi siapa yang mengira bahwa gadis kecil yang berharap agar seluruh dunia berada dalam kekacauan akan mengacaukan situasi. Sekarang, Nalan Ruyue masih makan cuka, dan jika dia berbicara tentang Wu Xiaong, maka bukankah dia akan tenggelam dalam kecemburuannya? Lupakan saja. Aku akan berbicara dengannya nanti, mungkin hanya aku yang membayangkan cintaku dibalas. Long Yi berpikir dalam hatinya, lalu memandangi laut yang tenang. Hari ini, angin lembut dan hanya ada sedikit ombak di permukaan laut. Tanpa sadar, Long Yi tiba-tiba teringat bayangan humanoid dengan rambut biru muda yang dilihatnya kemarin sore di laut. Apakah itu benar-benar Sirene? Jantung Long Yi tidak bisa membantu tetapi memiliki keinginan untuk pergi dan mencari. Dan berpikir bahwa Nalan Ruyue tidak akan kembali dalam waktu singkat, Long Yi berdiri dan berjalan ke balkon. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia melompat turun dan menginjak ombak yang bergerak menuju cakrawala laut. Dan ketika dia tiba di lokasi di mana dia melihat sirine berbentuk manusia kemarin, Long Yi berhenti dan mengambil napas dalam-dalam. Dia melindungi tubuhnya dengan kekuatan internal dan kekuatan roh, dan kemudian dia menyelam ke laut. Di zaman sekarang, lautan masih merupakan wilayah yang belum dijelajahi dari benua gelombang biru bagi manusia. Mereka memiliki ketakutan atau secara membuta menyembah lautan yang dalam. Long Yi dapat dianggap sebagai orang yang tahu lautan secara komparatif lebih dari semua umat manusia di Blue Waves kontinen. Tapi, dengan memperhatikan lautan gelombang biru ini, Long Yi juga tidak bisa berbicara dengan tepat. Dunia ini terlalu luar biasa, bahkan ada sihir dan douki, jadi dia tidak bisa berbicara monster seperti apa yang ada di lautan dunia ini. Lautnya biru-biru. Itu di bawah air yang sangat indah. Berbagai jenis ikan laut yang indah berenang santai di laut. Long Yi melihat banyak makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya,
mereka juga tidak takut padanya. Mereka dengan anehnya mengelilinginya dan menyentuhnya. Tapi Long Yi dengan cepat menembak jatuh seolah-olah panah yang dilepaskan dari tali busur sejak awal. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin air laut itu dan secara bertahap, sinar cahaya menjadi redup, akhirnya menjadi benar-benar gelap di depan Long Yi. Untungnya, mata Long Yi memiliki penglihatan malam. Jika dia tidak, maka dia benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena di dalam air laut, selain elemen sihir air yang kaya, semua elemen sihir yang dikaitkan lainnya sangat langka. Mereka sangat langka sehingga bahkan sihir penerangan dasar dari sihir cahaya tidak bisa digunakan. Pada saat ini, secara bertahap sejumlah makhluk berwarna secara bertahap muncul di laut. Ada makhluk besar dan ada juga makhluk kecil, tapi yang paling indah adalah sejumlah ubur-ubur. Semuanya berbeda warna dan beberapa hampir transparan, dan dengan tentakel panjang bergoyang di air, mereka menambahkan warna di laut dalam. Tapi, meskipun mereka terlihat cantik, Long Yi tahu bahwa ubur-ubur ini sangat beracun. Jika seseorang terjebak dalam tentakelnya, maka bahkan jika dia tidak mati, dia akan setengah mati, secara alami, hanya ketika berbicara tentang orang biasa. Russell, dari lumpur di dasar laut, beberapa tentakel hitam legam membentang secepat kilat, dan Long Yi diikat dengan kuat oleh mereka. Semua tentakel bertitik tebal ini kokoh dan beracun, dan mereka mencoba menempel pada tubuh Long Yi. Tapi, monster laut ini tidak akan pernah berpikir bahwa Long Yi adalah sepotong tulang yang sulit dikunyah. Sengatannya yang beracun pada dasarnya tidak melakukan apapun kepadanya. Sebaliknya, kekuatan internal yang mengelilingi tubuh Long Yi bergetar, menghancurkan beberapa tentakel ini. Dan untuk sisa kurang dari setengah dari tentakel itu, mereka mundur setelah merasakan sakit. Kakekmu ingin melarikan diri setelah penindasan, bagaimana mungkin itu begitu mudah? Long Yi mengutuk dalam hatinya, lalu bergegas ke bawah. Dia menangkap tentakel yang akan ditarik ke dalam lumpur, lalu mengerahkan kekuatannya, dia menarik. Setelah menarik, Long Yi tahu bahwa orang yang disembunyikan ini tidak kecil. Bahkan setelah menggunakan sepertiga dari kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa menariknya keluar, sehingga menggertakkan giginya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menarik. Air laut tiba-tiba menjadi kacau dan orang besar ditarik keluar dari lumpur oleh Long Yi. Dan karena marah dengan Long Yi, beberapa puluh tentakelnya memanjang, sepenuhnya mengikat Long Yi. Long Yi mengedarkan kekuatan internal Aotain Jue dan melepaskan tentakel monster laut ini. Kali ini, dia juga marah. Jadi, dia memotong tentakel monster laut ini dengan telapak tangannya karena itu adalah pisau. Tiba-tiba, bau darah tebal menyebar ke seluruh air laut, tetapi monster laut itu secara tak terduga tidak mati, nyaris tidak berjuang di laut. Pada saat ini, Long Yi merasakan bahwa organisme laut besar yang tak terhitung banyaknya dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Mungkin mereka tertarik oleh bau darah monster laut ini. Siapa yang mengira perubahan seperti itu akan terjadi? Long Yi segera masuk ke lumpur di dasar laut. Pada saat itu, banyak organisme laut yang ganas yang tak terhitung jumlahnya berenang dan berebut dengan gila. Monster laut besar ini benar-benar dimakan dalam sekejap, bahkan satu pun tentakel tidak tertinggal. Setelah itu, organisme laut yang datang untuk saling bersaing menggigit makanan. Tiba-tiba, wilayah laut dalam berada dalam kekacauan, karena darah mereka menarik lebih banyak monster laut menciptakan kekacauan total di tempat ini. Long Yi menyusut di kedalaman lumpur, dan karena dia bisa merasakan bahaya besar dari organisme laut ini dengan kekuatan rohnya, dia bahkan lebih tidak berani bergerak secara acak. Tetapi, pada saat ini, ki sejatinya yang menahan nafas akan segera bubar, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan.
Jika kekacauan berlanjut, maka itu akan merepotkan baginya, karena di laut dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketika dia berada di tanah. Dia yakin bahwa dia bahkan tidak akan bisa menggunakan setengah dari kekuatannya, apalagi konsekuensi dari terus menggunakan ki benar untuk waktu yang lama sangat serius. Jika aku bisa bernapas di bawah air, maka betapa indahnya itu. Long Yi berpikir, tapi dia tahu itu hanya angan-angan. Adakah manusia yang bisa bernapas bebas di air seperti ikan? Sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan sehingga Long Yi bergerak di dalam lumpur mencoba untuk memotong wilayah laut berbahaya ini dari dalam lumpur. Setelah periode waktu tertentu, di lumpur di dasar laut, Long Yi merasa lumpur menjadi semakin tipis, dan dia merasakan bahwa dia telah melewati daerah laut yang kacau dan berbahaya. Long Yi menghela napas lega di dalam hatinya. Wilayah laut itu sangat berbahaya. Tampaknya akan sangat sulit untuk menemukan sirene humanoid itu. Long Yi keluar dari lumpur dan bersiap untuk pergi ke permukaan laut untuk mengambil napas. Tetapi pada saat ini, dari sudut mata Long Yi, dia tiba-tiba melihat bukit yang berkilau tidak jauh. Memang terlihat seperti bukit, tetapi memancarkan berbagai cahaya berwarna cerah, jadi itu sangat mencolok di laut hitam pekat ini. Wow, mungkinkah itu adalah Gunung Harta Karun? Long Yi berpikir, dan karena dia masih bisa menahan ki sejatinya lebih lama, dia dengan anehnya berenang ke gunung ini. Tapi, setelah berenang, Long Yi tiba-tiba merasa agak aneh dan dia tiba-tiba merasakan kekuatan hidup yang lemah. Dia secara tidak sadar tahu bahwa ini tidak meyakinkan, tetapi dia berbalik ingin pergi. Tapi, dia sudah terlambat. Pusat Gunung Harta tiba-tiba terbelah dan lubang hitam pekat muncul. Kemudian, kekuatan hisap menelan Long Yi bersama dengan air laut. Long Yi hanya merasa seolah-olah dia tiba-tiba tergantung di udara, lalu dia jatuh lurus ke bawah. Bang! Long Yi jatuh di tempat yang lengket dan lembut, dan kemudian cairan mengalir kemana ketika bersentuhan dengan kekuatan internal dan kekuatan roh Long Yi. Cairan itu tiba-tiba merusak mereka. Sial, aku sebenarnya ditelan oleh monster laut dan sekarang aku berada di perutnya. Kali ini, Long Yi benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, Gunung Harta yang telah dilihatnya secara tak terduga adalah monster laut yang tidak biasa. Dia sekarang ada di perutnya dan cairan yang merusak kekuatan internal dan kekuatan rohnya adalah asam lambungnya. Long Yi berdiri dan mengedarkan douki. Douki berwarna biru tua melilit tubuhnya, menerangi tempat di sekitarnya. Sekarang dia bisa melihat sejumlah organisme laut yang sudah dicairkan oleh asam lambung yang kuat. Pada saat ini, Long Yi merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan napas dan dia merasa seolah-olah paru-parunya terbakar. Tanpa sadar, dia secara naluriah menarik napas, tetapi dia terkejut menemukan bahwa ada oksigen di dalam perut monster laut ini meskipun bau. Long Yi langsung menjadi bahagia, meskipun dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang bau ini, dia bisa bernapas. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai maju ke depan untuk menjelajahi jalan keluar. Sekarang Long Yi memiliki dua pilihan. Opsi pertama adalah memotong tubuh monster laut dari dalam dan opsi kedua adalah mengikuti organ pencernaan monster laut ini dan maju terus hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuhnya. Long Yi mempertimbangkan sebentar, dia merasa bahwa opsi kedua relatif lebih aman dalam hal apapun, karena dia bisa bernapas di dalam monster laut ini, dia tidak perlu takut mati karena kekurangan oksigen. Long Yi berjalan untuk waktu yang lama di perut monster laut ini dan dia melihat celah hubungan gastrointestinal yang diameternya sekitar 3-4 meter. Long Yi dengan anehnya masuk dan tiba di usus monster laut. Setelah memasuki usus seperti gua, dia tidak bisa membantu tetapi agak terkejut.
Ada banyak rambut halus panjang di dinding usus, mungkin untuk menyerap nutrisi, tetapi ia tidak kaget karenanya, melainkan karena usus ini secara tak terduga membiarkan cahaya melewatinya. Dengan berbagai cahaya berwarna menyinari dari luar, Long Yi tidak perlu menggunakan douqi untuk menerangi segala sesuatu di sekitarnya dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Bab 330. Long Yi tanpa henti terkejut dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana perut monster laut ini cerah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan pedang besar dari cincin antariksa. Dia berpikir untuk membuka usus ini untuk melihat apa yang ada di luar usus ini. Aku harap orang besar ini tidak menjadi gila. Long Yi bergumam. Long Yi memegang pedang besar kedua tangannya, lalu memancarkan cahaya pedang biru tua. Dia mengendalikan kekuatannya dan memotong. Usus transparan ini dipotong terbuka, tetapi monster laut itu tidak mendapatkan kekerasan seperti yang dia bayangkan, jadi Long Yi senang. Tetapi tepat ketika dia akan melompat ke dalam lubang usus ini, yang mengejutkannya, bahwa pembukaan yang telah dia potong terbuka, ditutup dalam periode waktu yang sangat singkat tanpa meninggalkan sedikit pun luka. Melihat ini, Long Yi tidak bisa tidak kagum pada kemampuan pemulihan yang luar biasa dari monster laut ini. Sekarang karena dia tidak punya pilihan lain, Long Yi dipaksa untuk membuka sekali lagi. Dan karena dia sudah belajar pelajaran, kali ini dia segera bergegas ke celah yang telah dia buat tanpa membuang waktu. Long Yi tiba-tiba merasakan semua yang ada di depan matanya menyilaukan dan cerah. Terlebih lagi, udara juga menjadi sangat segar secara tiba-tiba. Dibandingkan dengan perut monster laut, tempat ini hanya terpisah dari dunia. Tempat apa ini? Kenapa konsentrasi oksigen begitu murni? Long Yi benar-benar terkejut. Jika tebakannya tidak salah, maka dia seharusnya masih berada di dalam perut monster laut itu, tetapi pemandangan saat ini di depan matanya membuatnya tidak bisa percaya bahwa dia masih di dalam perut. Tempat ini menyerupai istana yang megah dan berbagai pancaran warna dipancarkan dari mana-mana. Jika bukan karena dinding usus yang menggeliat, Long Yi akan berpikir bahwa ini adalah tempat tinggal abadi. Long Yi dengan hati-hati melihat sekeliling dengan mulut terbuka lebar, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat benda besar berbentuk karung tergantung di udara. Itu juga berkedip dengan kemegahan yang menyerupai permata multiwarna. Ting-ting, ting-ting, ketika Long Yi berada dalam keadaan shock, suara yang jelas dan merdu dari alat musik terdengar. Long Yi melompat seolah-olah dia tersengat listrik. Bagaimana mungkin seseorang memainkan alat ajaib di tempat terkutuk ini? Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan, lalu dia mendengar suara yang terdengar manis dari benda berbentuk karung yang tergantung di udara. Mungkinkah ada seseorang di dalam? Long Yi tiba-tiba memiliki pemikiran yang konyol. Adakah yang akan hidup dalam perut binatang? Long Yi dengan ringan melompat ke benda berbentuk karung besar yang tergantung di udara, lalu ia meletakkan telinganya di permukaannya untuk mendengarkan dan memastikan bahwa suara itu benar-benar datang dari dalam. Setelah itu, Long Yi terbang satu putaran di sekitar benda besar berbentuk karung ini, tetapi dia menemukan bahwa itu benar-benar disegel. Namun, dia yakin bahwa harus ada jalan keluar. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu dapat membunuh kucing, rasa ingin tahu Long Yi terangsang, jadi terlepas dari konsekuensinya, dia mengeluarkan pedang besar yang berpikir untuk memotong lubang pada benda berbentuk karung besar ini sehingga dia bisa masuk. Hal ini sangat padat sehingga Long Yi harus menggunakan setiap ons kekuatannya untuk hanya membuka lubang kecil seukuran kepalan tangan. Setelah itu, suara alat musik tiba-tiba menjadi lebih jelas. Jantung Long Yi bergetar saat dia melihat ke dalam dari lubang. Ah, Putri Duyung.
Seluruh tubuh Long Yi gemetar dan dia jatuh karena dia sangat terkejut bahwa dia tiba-tiba kehilangan kendali kekuatan internal dan kekuatan rohnya tiba-tiba. Di udara, Long Yi menenangkan pikirannya, lalu melanggar hukum fisika, dia terbang lagi. Setelah itu, dari lubang, dia melihat ke dalam lagi hanya untuk menemukan bahwa bagian dalam benda berbentuk karung ini luar biasa. Di dalam, ada tempat tidur besar yang indah, kursi batu, meja dan perabotan lainnya. Tetapi hal yang paling penting adalah, ada seseorang di dalam, tidak, bukan manusia, adalah putri duyung legendaris. Punggungnya menghadap ke arah Long Yi, dan dia bisa melihat rambut emas panjangnya mencapai ke pinggangnya, apalagi, di bawah pinggangnya bagaimanapun juga adalah buntut ikan berwarna emas. Putri duyung ini sedang duduk di kursi batu dan tangan batu giok yang berkilau dan sejernih kristal hampir memetik senar harpa yang indah. Dan not musik yang jelas dan merdu itu mengalir secara alami dari ujung jarinya. Bagaimana bisa aku merasa seolah sedang bermimpi? Sebenarnya ada putri duyung sejati, tapi bagaimana mungkin mereka hidup di perut monster laut? Long Yi bergumam dan kemudian dia dengan kuat mencubit pahanya dan dia merasakan sakit yang menandakan bahwa dia tidak bermimpi. Long Yi begitu bersemangat sehingga dia bergetar. Sirene humanoid yang dia lihat terakhir kali mungkin juga putri duyung. Long Yi mengukur putri duyung ini dan merasa bahwa punggung yang sangat cantik itu sangat menarik. Sayang sekali, jika dia memiliki sepasang kaki seperti manusia normal, bukan buntut ikan, maka betapa indahnya itu. Long Yi tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa tidak cocok untuk pikiran anak-anak melihat fishtail emas di bawah pinggangnya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa melakukan itu dengan dia atau tidak karena dia tidak memiliki kaki. Long Yi melihat sekeliling lagi dan memperkirakan bahwa ini mungkin hanya kamar tidur dan harus ada kamar lain di dalam benda berbentuk karung ini, jadi dia mungkin bukan satu-satunya putri duyung di sini. Long Yi mulai mengerahkan dirinya untuk memotong lubang lagi dan agar tidak menarik perhatian putri duyung ini, ia secara khusus mendirikan sound insulation barrier. Akhirnya, lubang seukuran kepalan tangan berubah menjadi lubang yang hampir 0,5 meter dengan diameter. Long Yi menarik pedangnya yang besar, dan dengan beberapa suara tulang berderak, ia langsung menyusut menjadi ukuran yang hampir setengah seperti sebelumnya. Dia diam-diam melompat turun dari lubang ini dan tiba di belakang putri duyung ini tanpa ada yang tahu. Pada saat ini, tangan batu giok putri duyung yang memetik harpa ini tiba-tiba berhenti, lalu dia mendesah pelan dan perlahan bangkit. Dia menggunakan ujung ekor ikan ekornya untuk menopang seluruh tubuhnya. Putri duyung berbalik dan tiba-tiba menemukan sepasang mata hitam pekat. Dia menjerit dan mundur, tanpa sengaja menjatuhkan harpa. Untungnya, Long Yi sudah siap sampai batas tertentu. Dia sudah meletakkan sound insulation barrier di sekitar ruangan ini. Saat ini, Long Yi bisa melihat sisi depan putri duyung ini dan murid-muridnya tiba-tiba melebar ketika Dewi yang sangat cantik muncul di depan matanya. Jujur berbicara, wanita yang bisa membuatnya berpikir bahwa dia sangat cantik sudah jarang di dunia ini, tetapi putri duyung ini membuatnya berpikir dia sangat cantik. Keindahan semacam ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata, bahasa bunga pujian apapun hanya akan merusak penampilannya, mungkin menggunakan kecantikan yang membawa malapetaka ke kekaisaran dan orang-orang, hampir tidak bisa menggunakannya untuk menggambarkan kecantikannya. Sutra dan rambut keemasan seperti sutra, mata biru tua yang seperti laut, dan fitur wajah yang halus dan indah, masing-masing dari mereka adalah karya agung Tuhan. Siapa kamu? Putri duyung secara tak terduga meludahkan bahasa umum dari Blue Wave Continent, hanya pelafalannya yang agak aneh. Long Yi yang sedang kesurupan melihat putri duyung ini terbangun, lalu dia dengan hati-hati mengukurnya.
Dan dengan pandangannya bertumpu pada buntut ikan keemasannya, pikirnya, mungkinkah buntut ikan ini palsu dan dia pada dasarnya adalah manusia? Mungkin, dia merasakan bahwa Long Yi tidak akan menyakitinya. Putri duyung ini perlahan menjadi tenang. Dia juga mengukur Long Yi dengan tatapan ingin tahu dan matanya bersandar pada kaki Long Yi. Apakah kamu manusia yang hidup di tanah? Sang putri duyung bertanya dengan takut-takut. Ya, aku seorang manusia, tetapi apakah kamu benar-benar putri duyung? Long Yi berkata dan tiba-tiba berjongkok, lalu mengulurkan tangan besarnya ke arah ekor ikan emas putri duyung ini. Ia menyentuhnya. Dia merasa sedingin es dan halus, membenarkan itu bukan palsu. Putri duyung dikejutkan oleh serangan mendadak dari Long Yi dan dia mundur ke belakang dengan wajahnya yang cantik memerah. Dia benar-benar tahu bagaimana menjadi malu seperti wanita manusia. Ini benar-benar ekor, putri duyung kecil, siapa namamu? Tanya Long Yi dengan penuh minat. Aku Liu Li Mermaid Clan, bagaimana kamu bisa masuk? Liu Li mundur dan menjaga jarak aman tertentu. Dia bertanya dengan malu-malu. Sepertinya dia jarang bersentuhan dengan orang asing. Aku dimakan oleh monster laut ini, lalu memotong ususnya. Aku tiba di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin kau hidup di perut monster laut? Long Yi bertanya dengan penuh minat. Dengan memperhatikan laut dalam yang tak terduga, ia memiliki minat terbesar. Liu Li terkikik dan menjawab, ini adalah monster laut mengkina. Tempat tinggal dapat dibangun di dalamnya, apalagi, kulitnya sangat keras, jadi tinggal di dalamnya, kita tidak perlu takut diserang, lebih jauh, kita bisa membiarkannya membawa kita untuk melihat-lihat di mana-mana. Long Yi hampir pingsan saat berkata, kamu mengatakan kamu membuat tempat tinggal ini di dalam monster laut ini. Ya, ada banyak spesies monster laut di dalam lautan yang dapat digunakan untuk hidup, dan mengkina adalah yang terbaik di antara mereka semua. Liu Li berkata sambil tersenyum dan pinggangnya tanpa sadar bergoyang ringan yang sangat mempesona. Kamu bilang kamu adalah Mermaid Clan, lalu apakah itu berarti ada ras lain di dalam laut? Tanya Long Yi. Liu Li terkejut dan ekspresinya langsung berubah menjadi sangat sepi. Putri duyung kecil, apa yang terjadi? Melihat penampilan Liu Li saat ini, kelembutan muncul di hatinya. Setelah itu, dia hanya berjalan maju dan memegang tangan kecilnya dan bertanya. Ketika Long Yi memegang tangan kecilnya, dia segera menarik tangan kecilnya seolah-olah tangan Long Yi panas. Tidak ada apa-apa, sebenarnya, aku belum pernah melihat ras lain. Tetapi menurut Bibi Bifei, semuanya ada puluhan ras besar dan kecil di laut, apalagi, di pusat laut ini, ada kota bawah laut yang indah. Liu Li menjawab dan murid-muridnya yang berwarna biru laut agak berkabut. Kami dibuang untuk tidak pernah kembali dari kota itu, dan dari generasi nenek aku, kami telah berkeliaran di sekitar laut. Seringkali, kami hampir dimakan oleh beberapa monster laut yang menakutkan. Hanya selusin tahun yang lalu, kami tiba di wilayah laut yang relatif aman ini. Liu Li melanjutkan dengan ekspresi yang sangat sedih. Mata Long Yi melintas, dia tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak ras cerdas di dalam laut. Dunia ini benar-benar besar dan tidak ada kekurangan hal-hal aneh juga. Kamu semua juga bisa pergi ke darat, tetapi apakah kamu pernah pergi ke dunia manusia? Tanya Long Yi. Aku diam-diam pergi 2 kali sebelumnya, tetapi Bibi Bifei melarang kami mendekati ras manusia. Dia berkata bahwa mereka sangat berbahaya. Kata Liu Li. Hehe, aku juga manusia. Sekarang, bukankah kamu dalam keadaan yang sangat berbahaya? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Liu Li menatap Long Yi dan menundukkan kepalanya. Dia berkata, aku tahu kamu orang yang baik, kamu tidak akan menyakitiku.
Kamu sangat pintar, tapi selain aku, apakah kamu pernah melakukan kontak dengan manusia lain? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Liu Li berpikir sebentar dan berkata, aku sebenarnya belum. Aku ingat bahwa ketika aku menyelinap bermain 7 atau 8 tahun yang lalu, aku hampir dimakan oleh monster laut. Meskipun aku bisa melarikan diri, tetapi aku menderita serius cedera. Dan ketika aku koma, aku hanyut oleh gelombang laut ke pantai. Pada saat itu, seorang gadis kecil dari umat manusia menggunakan pakaiannya untuk membantuku membalut luka-lukaku. Untungnya, itu malam hari pada waktu itu, jadi aku tidak terlihat oleh manusia lain. Kemudian, Bibi Bifei menemukan aku, tetapi dia takut gadis kecil ini akan membocorkan keberadaan kita. Jadi dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menghapus sebagian dari ingatannya tentang kita. Tetapi untuk membalas budi demi menyelamatkan hidupku, Bibi Bifei memberinya mutiara penghalang laut sebagai hadiah yang secara otomatis akan melepaskan penghalang untuk melindunginya selama dia dalam bahaya. Apakah dunia ini benar-benar memiliki kebetulan seperti itu? Long Yi bergumam di dalam hatinya. Menurut deskripsi Liu Li, gadis kecil itu tampaknya adalah Nalan Rumeng. Ini juga menjelaskan mengapa penghalang biru muda akan muncul setiap kali dia dalam bahaya. Ternyata, itu karena mutiara penghalang laut. Putri, kamu harus keluar untuk makan malam. Pada saat itu, bersamaan dengan ketukan di pintu, suara renyah datang dari luar. Liu Li memandang ke arah Long Yi seolah-olah dia bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Selain kamu, berapa banyak orang di sini? Tanya Long Yi. Hanya pembantuku Xiaomi dan Bibi Bifei, semua yang lain sudah mati. Liu Li berkata dengan sedih. Long Yi menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Yah, aku ingin tahu lebih banyak tentang mereka juga. Bagaimana kalau kau membawaku? Mengais makanan untuk 1 orang lagi seharusnya tidak terlalu sulit." Baik, tetapi pada waktu itu, jika Bibi Bifei menjadi tidak bahagia, kamu tidak bisa marah, oke? Kata Liu Li. Long Yi siap berjanji dan ketika Liu Li membuka pintu, dia melihat Putri Duyung dengan rambut biru muda dan murid-murid berdiri di luar. Melihatnya, usianya sepertinya mirip dengan Liu Li. Manusia. Pelayan Xiaomi menjerit dan dia segera berdiri di depan Liu Li untuk melindunginya. Jangan takut, Xiaomi, dia adalah teman yang baru saja kutemui, dia bukan orang jahat. Liu Li menepuk tubuh Xiaomi yang gemetaran dan menghibur. Xiaomi memandang murid hitam Long Yi dan melihat senyum hangat yang akan membuat orang merasa nyaman. Setelah itu, dia yang tidak memiliki pengalaman hidup segera mulai mempercayai Long Yi. Long Yi mengikuti setelah 2 putri duyung kecil sambil melihat sekeliling. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan masalah. Mereka selalu mengatakan putri duyung, tetapi apakah ada pria di putri duyung itu? Menurut Liu Li, bukankah ketiga orang yang tersisa di tempat ini wanita? Lalu, bagaimana mereka berkembang biak? Mungkinkah mereka berkembang biak di antara perempuan? Memikirkan ini, Long Yi tidak bisa menahan menggigil. Setelah melewati koridor, Long Yi tiba-tiba berhenti, ketika kekuatan roh yang kuat menyelimutinya dan jarum roh yang tak terhitung menusuk jiwanya. Long Yi dengan dingin mendengus dan dengan gila-gilaan menyebarkan kekuatan rohnya sendiri. Dia benar-benar melahap jarum roh. Jelas, seseorang telah menyerangnya dengan sihir roh. Karena penyerang itu bukan 2 putri duyung kecil di sampingnya, itu seharusnya putri duyung yang dipanggil Bibi Bifei oleh Liu Li. Ingin menarik. Bagaimana itu bisa begitu mudah? Kekuatan roh yang kuat dari Long Yi mengambil bentuk pita roh yang dengan kuat mengikat kekuatan roh sisa yang ingin menarik. Dan dengan ledakan kekuatan roh yang tiba-tiba, suara rintihan teredam datang dari tidak jauh. Pergi. Bersambung.